Pemilu 1955 merupakan pemilu yang tertunda. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada 25 Desember 1955 yang diikuti lebih dari 30 partai politik. Nah, apa sih yang melatar belakangi diselenggarakannya pemilu 1955? Jadi, latar belakangnya yaitu yang pertama ada revolusi fisik atau perang kemerdekaan, yang kedua ada pertikaian internal, yang ketiga ada belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Pemilu 1971, pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958, namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu ketiga 1977, pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977 dengan diikuti 2 partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971 dan STU Ormas, yaitu seperti layar di atas. Pada 1977, pemilu kembali diselenggarakan dengan tujuan memilih DPR pusat, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Namun berbeda dari sebelum-sebelumnya, peserta yang ikut dalam pemilu 1977 jauh lebih sedikit, yakni hanya ada 3 partai politik. Pada masa Orde Baru, kegiatan pemilihan umum secara periodik 5 tahun. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dan selama masa pemilu ini, Golkar selalu mendapatkan suara terbanyak. Digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto membuat pemilu dipercepat dari yang semula dijatuhkan pada 2002 terpaksa dilangsungkan pada 7 Juni pada tahun 1999. Pemilu yang menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Pada pemilu ini diikuti oleh 48 partai dan hanya 1 partai yang mendapatkan kursi di DPR, yaitu Partai PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara. Pemilu 2004 Presiden dan Wakil Presiden bisa dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dan pemilu 2004 memberlakukan sistem electoral threshold. Electoral threshold yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah ambang pemilihan, adalah jumlah suara minimum yang harus diperoleh suatu partai atau kandidat untuk mendapatkan kursi di badan legislatif. Ambang parlemen atau parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika sebelumnya electoral threshold dimaknai sebagai batasan suara minimum partai agar dapat mengikuti pemilu di periode berikutnya, maka istilah parliamentary threshold dimaknai sebagai batasan suara partai politik untuk dapat mengikuti konversi perhitungan suara menjadi kursi di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pemilu 2019. Pemilihan umum 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, dan anggota Badan Legislatif Daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. 16 partai berpartisipasi dalam pemilu secara nasional, termasuk 4 partai baru. Pemilihan presiden yang keempat dalam sejarah negara Indonesia menggunakan sistem luber jurdil, mayoritas langsung sederhana.